Ya, karena yang pertama tentu membandingkan pilkada dengan pilpres itu tidak apple to apple. Pilpres ini kan dari segi promosi, sosialisasi itu kan sangat masif. Melibatkan tokoh-tokoh yang kaliber nasional, tokoh-tokoh yang cukup populer. Beda tentu dengan pilkada. Mungkin beberapa pemilih tidak begitu familiar dengan calonnya mereka di pilkada ini. Sehingga itu membuat mereka tidak cukup terdorong untuk hadir di TPS. Pak, adanya pilkada serentak ini ada pengawasannya mungkin berbeda atau seperti apa, Pak? Ya, kalau pengawasannya kita pasti punya standar ya. Jadi mau serentak tidak serentak, protapnya kan sama. Di masing-masing TPS ada pengawas TPS, di masing-masing desa kelurahan ada pengawas desa kelurahan gitu. Jadi kalau dari segi organnya itu ya sama. Cuma memang ini terkait dengan jarak yang dekat antara pilpres dengan pilkada, itu membuat secara manusiawi ya ya. Kawan-kawan masih belum hilang capeknya ketika tugas-tugas pengawasan pilpres, tambahan untuk pekerjaan pengawasan pilkada. Pasal persentase berapa persen Pak penurunan jumlah? Masih belum diketahui persisnya Mas ya, karena masih belum sampai tuntas kan proses penghitungannya itu. Kita hanya data kasar per TPS, belum sampai tahu dari seluruh TPS yang ada. Jadi kira-kira persoalan memang di beberapa TPS ada yang lebih dan kurang surat suaranya, itu tidak sampai menghambat pemenuhan hak pilih warga negara. Tentu ke depan kita berharap KPU bisa berbenah sehingga akurasi logistiknya itu bisa diperbaiki begitu kira-kira ke depan. Temuan selama proses pilkada itu apa aja Pak? Temuan terbanyaknya terkait dengan soal ketidaksesuaian jumlah logistik sesuai dengan kebutuhan. Itu yang paling banyak ya. Meskipun memang beragam antar TPS, ada yang jumlahnya cukup besar, yang besar biasanya kelipatan 100 ya. Karena kan surat suara dipendel per 50 gitu kira-kira ya. Kurang 2 pendel itu artinya 100. Tapi juga ada beberapa yang kurang 1, kurang 2, itu kan yang hitungnya kurang tepat untuk setiap pendelnya. Sisa-sisa ini sepertinya. Jadi terkait dengan partisipasi, memang dari indeks kerawanan pemilu kita sudah memprediksi bahwa tingkat partisipasi masyarakat bisa menurun. Untuk pilkada ini salah satu faktornya adalah pengurangan drastis jumlah TPS yang dari hitungannya itu berubah drastis itu dari sekitar 50,0 sekian persen dibandingkan dengan pada masa pemilu yang lalu. Nah, sehingga dengan jarak geografis yang jauh ini juga mengundang tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah karena faktor mobilisasi yang jauh. Kemudian juga karena masalah jarak ini dihadapi oleh teman-teman seperti Gunung Kidul, kemudian juga daerah Sleman bagian timur maupun barat yang memang secara letak geografi itu juga di daerah Prambanan, contohnya itu kan ada daerah gunung dan daerah landainya. Nah, ini juga berkontribusi tingkat partisipasi masyarakat menurun. Kemudian TPS dalam jumlah gemuk ternyata memang tidak menjamin bahwa tingkat partisipasi masyarakat menjadi naik. Karena apa? Karena tadi itu jumlah TPS yang di awalnya itu di atas 50% sekian, sekarang pemilihan berkurang drastis. Itu tambahan dari saya. Tentu terkait dengan konteks politik, mesin penggerak pilpres itu kan sangat masif dan banyak. Pilkada cenderung lebih sedikit, daya dukungnya juga terbatas begitu kira-kira, sehingga yang menggerakkan masyarakat datang juga tidak sebanyak di pilpres ya. Saya menduga beberapa masyarakat yang tidak datang itu karena alasan tidak cukup tersedia argumen mereka untuk memilih karena tidak menemukan sosok yang dianggap ideal ya. Ya tentu ini butuh riset pasti, tapi kalau kita melihat pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya selalu pilkada ditutup rendah. Tentu kita ingat pemilu rendah itu di kota waktu pilkada tahun 2000 pasca 2 ya.
itu sangat rendah, hanya 52%. Pak Kasep belum tahu karena nggak disebut di sini. Pasti alasannya banyak yang membuat lebih rendah, tapi memang tentu tidak bisa kemudian kita menyamakan partisipasi pilkada itu dengan pilpres yang kita jumlahnya lebih tinggi. Gitu. Kita belum tahu data agregatnya karena masih belum mengumpulkan data final ya sampai sekarang ini. Tentu apa namanya ini jadi masukan ke depan ya terkait dengan persoalan ini. Silakan ingin yang lain bisa. Itu ada 4 laporan yang masuk di Sleman. 2 lainnya ini terkait dengan laporan terkait dengan kampanye di masa tenang dan dugaan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu di Sleman juga. Jadi 9 ada di Sleman, 2 sedang dilakukan penelusuran di Bantul. Mungkin itu saja. Terkait dengan hasil pengawasan cepat yang dilakukan oleh OSPI di masing-masing kabupaten kota. Sebetulnya Bapak Ibu terhadap proses pengawasan yang kita lakukan ada yang di Bantul, ada yang di Ponorogo, ada yang di Gunung Kidul, kemudian ada yang di kota dan ada yang di Sleman. Nah, terkait itu maka Bapak Ibu saya hari ini ke Bantul ya, ke Bantul sehingga beberapa hal saya lakukan secara detail Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu di Bantul penyelenggaraan event pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bantul secara proses berjalan dengan lancar Bapak Ibu ya, secara umum berjalan dengan lancar gitu nih. Kemudian dari hasil pengawasan kami memang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain bahwa partisipasi pemilih di beberapa kabupaten, di beberapa kecamatan itu mengalami penurunan begitu partisipasinya ya. Misalnya tadi yang kita pantau di beberapa TPS itu pemilihan misalnya di TPS tadi kita ke Kasihan gitu ya. Di sana TPS-nya gemuk, hampir 600. Tapi kemudian sisa surat suaranya itu masih 100-an lebih gitu ya, atau bahkan lebih gitu ya. Jadi dan juga beberapa TPS yang lain yang kemudian kita sampel gitu ya sebagai pengawasan terhadap proses-proses yang terjadi gitu. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu terkait logistik Bapak Ibu, terkait logistik itu terdapat kekurangan surat suara secara signifikan di beberapa TPS. Yang pertama tadi disampaikan oleh Mbak Umi atau Pak Agung ya. Yang pertama itu jumlah surat suara kurang. Ini yang kurang 100 yang paling banyak Bapak Ibu di TPS 03 Sri Mulyo Piungan. Kemudian yang kedua itu kurangnya itu adalah 60 di TPS 10 Argomulyo Sedani. Kemudian kurang juga itu di TPS 20. Kurang 20 di TPS 28 Purworejo Siwon ya. Nah, terkait dengan kekurangan ini Bapak Ibu ada tindak lanjut dari KPU dan jajarannya. Itu ada yang kurang dan ada yang lebih, itu maka nanti ada yang diambil untuk kekurangannya. Kemudian jika memang sudah terpenuhi maka ada di TPS tersebut. Nah, proses terhadap moving jika benar dibutuhkan terhadap memenuhi kebutuhan yang kurang tadi maka dilakukan dengan adanya berita acara serah terima. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kelebihan surat suara yang signifikan di beberapa TPS itu terjadi pertama di TPS 15 Tahunan Sosiwon tadi 100 ini Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain tadi. Yang kedua Bapak Ibu di TPS 23 Bendo atau Celan Serandaan Bapak Ibu ini sejumlah 20. Kemudian surat suara lebih juga itu di TPS 24 Trimulyo Jetis ini juga 20 Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu tindak lanjutnya terhadap surat suara yang kurang atau lebih ini adalah jika terdapat kekurangan maka dilanjutkan dari surat suara yang lebih. Nah, kemudian ada berita acaranya.